Pria Jepang ini adalah seorang pemadam kebakaran yang memiliki banyak prestasi dan penghargaan, serta bahkan dikenal banyak orang setelah dia tampil di televisi. Namun siapa sangka, di balik sosok yang menginspirasi tersebut, ternyata dia juga melakukan banyak kejahatan seperti perampokan, pelecehan seksual, dan bahkan pembunuhan. うちの消防署では1月前ぐらいからですね、本格的に訓練入るのはね。あ、そうですか。はあ、そやけど瞬間にバーッと出動ってなったらこれはもう大変ですわな。そうですね。いつもそのために待機してるな。神経すり減らしまんな。そうですね。 Pelariannya berlangsung selama lebih dari 1 dekade sebelum akhirnya dia bisa tertangkap pada akhir Januari tahun 1983. Dan meskipun dia mungkin bertanggung jawab atas 22 kematian, namun dia hanya didakwa dengan 8 kasus pembunuhan. Inilah kisah Kiyotaka Katsuta, yaitu seorang pria dengan kehidupan normal yang ternyata telah melakukan banyak kejahatan sepanjang tahun 70-an dan 80-an. Kalian juga bisa dengerin cerita ini di Spotify, Noise, dan YouTube. Kehidupan awal. Kiyotaka Katsuta adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 29 Agustus tahun 1948 di Kyoto, Jepang, dan besar dari keluarga petani yang juga memiliki peternakan sukses. Dia dikenal sebagai siswa yang baik dalam akademik dan bahkan terlibat dengan beberapa klub termasuk klub orkestra. Namun, meskipun dia berasal dari keluarga kaya, Kiyotaka diketahui selalu mendapat masalah terkait pencurian. Mulai dari mencuri tiket makan dari restoran, mencuri barang-barang dari lingkungannya, mencuri kendaraan, dan bahkan merampok tas wanita yang sedang berjalan yang kemudian akan dia jual untuk mendapatkan uang. Selain itu, Kiyotaka juga kerap tertangkap polisi karena merusak fasilitas umum termasuk kendaraan dan juga pertokoan. Dia menghabiskan masa mudanya dengan banyak melakukan tindak kriminal pencurian yang membuatnya selalu bermasalah dengan hukum. Bahkan ketika dia berada di sekolah menengah, polisi menemukan lebih dari selusin tas curian yang dia sembunyikan di kamarnya. Karena hal tersebutlah, pengadilan kemudian mengirimnya ke sebuah sekolah rehabilitasi remaja di Osaka hingga dibebaskan pada tahun 1966. Setelah pembebasannya, Kiyotaka memutuskan untuk bekerja serabutan sampai dia jatuh cinta dengan seorang wanita dan mulai berkencan dengannya. Namun sayangnya, orang tua mereka menentang hubungan tersebut yang akhirnya membuat mereka melarikan diri dari Osaka menuju prefektur Nara untuk menikah. Awalnya, kehidupan pernikahannya bisa dikatakan cukup bahagia. Mereka memiliki 2 anak dan Kiyotaka bekerja sangat giat untuk menafkahi keluarganya sebagai supir truk. Namun beberapa tahun setelahnya, kehidupannya menjadi berantakan karena gaya hidup borosnya yang mewah, seperti membeli 2 mobil mahal serta kondominium mewah. Selain itu, dia juga kerap berpesta dan mabuk-mabukan, bahkan memiliki wanita simpanan yang membuatnya terlilit hutang yang sangat besar. Kemudian pada tahun 1972, Kiyotaka memutuskan bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran, yang dimana dia menerima banyak pujian serta penghargaan atas prestasinya sebagai wakil kepala pemadam kebakaran yang membuat hidupnya kembali membaik. Namun sayangnya, semua itu tidak berlangsung lama karena penghasilannya tidak cukup untuk membayar utang, apalagi untuk mempertahankan gaya hidupnya yang serba mewah. Kiyotaka pun berpikir bahwa dia harus memiliki pekerjaan sampingan untuk bisa menutupi kebutuhannya yang tinggi. Yang akhirnya dia memutuskan untuk tetap menjadi supir truk, sementara dia juga bekerja sebagai pemadam kebakaran. Tapi pekerjaan sampingannya tersebut bukanlah untuk mencari penghasilan tambahan, melainkan untuk berkeliling ke berbagai daerah demi menemukan target pencurian. Dia mulai menargetkan para wanita muda, kaya, cantik, dan juga yang bekerja di sebuah hostess club. Petualangan. Sekitar bulan September tahun 1972, Kiyotaka mendapatkan korban pertamanya, yaitu seorang wanita berusia 24 tahun yang bekerja di sebuah hostess club di Kyoto. Dia memutuskan untuk mengikutinya dan kemudian memaksa masuk ke kamar wanita tersebut, di mana dia mulai melakukan pelecehan dan berakhir dengan pembunuhan. Setelah dia selesai dengan aksinya, Kiyotaka mengambil barang-barang berharga wanita tersebut dan pergi melarikan diri dari apartemennya. Kemudian ketika suami wanita tersebut pulang, dia menemukan istrinya telah meninggal dalam keadaan setengah telanjang dengan stocking yang melilit di lehernya.
Pria tersebut dengan cepat melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Namun sayangnya penyelidikan tersebut tidak mendapatkan hasil yang baik karena 3 tahun setelahnya Kiyotaka kembali beraksi. Kali ini terjadi pada bulan Juni tahun 1975 di Osaka dengan korban seorang wanita berusia 33 tahun yang juga bekerja di sebuah hostess club di kota tersebut. Kiyotaka merampok wanita tersebut ketika dia sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya. Wanita itu berusaha melawan namun akhirnya dia tewas dengan seutas tali yang melilit di lehernya. Setelah melakukan kejahatannya, Kiyotaka membawa mayat wanita itu untuk dibuang ke sebuah kolam. Namun lagi-lagi, pembunuhan ini tidak berhasil menemukan jejak atau bahkan penangkapan terhadap Kiyotaka. Sehingga dia kembali melakukan beberapa kejahatan serupa 8 bulan setelahnya. Di kota Nagoya pada bulan Maret tahun 1976, seorang pekerja hostess club lagi-lagi menjadi korban kejahatan Kiyotaka. Pada saat itu, wanita tersebut baru saja turun dari mobilnya dan Kiyotaka muncul dengan mulai menyerang yang berakhir dengan pembunuhan. Kiyotaka kemudian kabur meninggalkan mayat wanita tersebut di sawah dengan membawa barang berharganya dan juga dompet yang berisi uang. Setahun kemudian di bulan Juni tahun 1977, Kiyotaka kembali berhasil merampok dan membunuh seorang pegawai wanita yang bekerja di tempat perjudian dengan cara dicekik hingga tewas. Selanjutnya, masih di tahun yang sama, sekitar bulan Agustus di Nagoya, Kiyotaka memutuskan untuk memasuki sebuah rumah milik seorang instruktur sekolah kecantikan yang berusia 33 tahun. Dia berhasil mencuri cincin berlian wanita itu dan meninggalkan tubuhnya di dalam rumah. Polisi kemudian menemukan korban tersebut dan kembali disibukkan dengan banyak penyelidikan. Dalam investigasi mereka, polisi menyadari satu hal yang sama dari setiap korban pembunuhan tersebut, yaitu bahwa para korban adalah wanita yang bekerja di sebuah hostess club yang diketahui telah berkencan dengan banyak pria berbeda. Oleh karena itu, polisi menduga bahwa pembunuhan itu terkait dengan pekerjaan mereka, sehingga polisi mulai berfokus untuk menyelidiki para klien yang pernah menggunakan jasa mereka. Tentu saja ini menjadi keuntungan buat Kiyotaka Katsuta karena diketahui dia tidak pernah sekalipun mengunjungi hostess club dan selalu melakukan kejahatannya di setiap kota yang berbeda. Tak terkalahkan. Pada bulan Juli tahun 1977, yaitu 6 hari setelah dia melakukan kejahatan kepada pegawai wanita yang bekerja di tempat perjudian, TV Asahi mengundangnya untuk mengikuti acara game show bersama istrinya yang akan dilakukan secara taping. Dalam acara tersebut, Kiyotaka dan istrinya berhasil menang dan menerima hadiah yang sangat besar. Mereka kemudian diminta untuk melakukan wawancara dan mulai menceritakan tentang kehidupan indah mereka bersama serta pernikahan mereka yang begitu sempurna. Kemudian pada bulan Agustus 1977, yaitu seminggu setelah dia berhasil mencuri cincin berlian, acara game show tersebut mulai ditayangkan di televisi yang membuat Kiyotaka menjadi sosok yang menginspirasi para pemadam kebakaran dan tentu saja membuat dia cukup dikenal banyak orang dengan predikat yang baik. Namun sayangnya, ketenaran Kiyotaka tidak membuat polisi menyadari bahwa dia adalah pelaku perampokan dan pembunuhan yang selama ini sedang mereka cari. Menyadari hal tersebut, Kiyotaka merasa seperti tidak terkalahkan dan memutuskan untuk membawa kejahatannya ke tingkat yang lebih tinggi, di mana dia menginginkan target yang lebih kaya dengan hasil yang lebih besar. Dia kembali memulai kejahatannya dengan menargetkan seorang pria yang bertugas untuk mengangkut uang ke sebuah bank. Tapi sebelum dia menjalankan aksi tersebut, Kiyotaka mencuri sebuah senapan dari dalam sebuah mobil yang sedang terparkir di dekat toko senjata di prefektur Nara. Kemudian dengan senapan tersebut, pada bulan Desember tahun 1977 di daerah Kobe, Kiyotaka mulai mengikuti pria itu yang diketahui berusia 25 tahun dan sedang membawa uang tunai dari sebuah bank. Dia pun berhasil mencuri 4,1 juta yen setelah menembak dan membunuh pria tersebut. Aksinya berlanjut pada Desember tahun 1979, di mana dia kembali mencuri sebuah senapan berburu dan juga sebuah mobil dari tempat tinggal warga. 2 bulan kemudian, Kiyotaka berhasil merampok sebuah cek senilai 250.000 yen dari seorang pengusaha yang hendak masuk ke sebuah bank. Namun kali ini korbannya tidak terluka dan mampu memberikan gambaran tentang mobil dan juga sosok pelaku. Tapi sayangnya polisi tidak melanjutkan penyelidikan karena berpikir bahwa itu hanya insiden yang terkait dengan geng Yakuza. Masih di tahun yang sama, pada malam hari, Kiyotaka mendekati sebuah toko supermarket dan berhasil mencuri 6 juta yen setelah dia membunuh manajer toko tersebut.
lagi dan lagi. Pada bulan November tahun 1980, Kiyotaka mencoba mencuri mobil seorang hostess yang juga berisi sebuah tas dengan uang 78.000 yen di dalamnya. Namun sayangnya aksi tersebut diketahui dengan cepat yang membuat dia ditangkap dan didakwa atas perampokan. Popularitasnya sebagai petugas pemadam kebakaran yang terkenal di masyarakat membuat berita penangkapannya muncul di semua stasiun berita lokal, dan Kiyotaka pun dipecat dari pekerjaannya sebagai pemadam kebakaran. Dari kasus tersebut dia didakwa hukuman percobaan 3 tahun karena ini adalah satu-satunya kejahatan yang diketahui polisi. Namun ketika dia bebas, Kiyotaka tidak merasa jerah dan bahkan memutuskan untuk semakin melanjutkan kejahatannya dengan menjadi seorang supir truk penuh waktu. Sekitar bulan Agustus tahun 1982, dia mencuri sebuah mobil di prefektur Shiga dan menabrak seorang pria berusia 45 tahun yang bekerja di sebuah supermarket di Kyoto. Pada saat itu dia mau merampok supermarket tersebut, tapi karena situasi tidak aman, Kiyotaka memutuskan untuk melarikan diri. Berlanjut 2 bulan kemudian, yaitu bulan Oktober, Kiyotaka mencuri sebuah mobil dari tempat parkir milik seorang mahasiswa. Namun dia memiliki rencana lain dengan menelpon kantor polisi menggunakan nama palsu dan mengatakan bahwa dia melihat ada sebuah mobil mencurigakan yang mungkin adalah mobil curian. Dia meminta polisi tersebut datang ke lokasi untuk memeriksanya. Saat polisi datang melakukan patroli, Kiyotaka muncul dengan mobil curiannya dan sengaja menabrak polisi tersebut. Dia kemudian memukul kepala polisi itu dengan linggis beberapa kali, lalu melarikan diri dengan membawa pistol polisi tersebut. Beruntungnya, petugas polisi itu selamat dan dia kemudian dibawa ke rumah sakit. Polisi itu bisa menjelaskan apa yang terjadi padanya, namun hanya mampu memberikan gambaran tentang mobil tersebut, tetapi bukan tentang sosok Kiyotaka. Hingga akhirnya, polisi membentuk unit investigasi khusus di stasiun tersebut dan bekerja sama dengan polisi prefektur untuk menangkap tersangka sebelum dia melakukan kejahatan lain dengan menggunakan senjata curian polisi. Pada akhir Oktober tahun 1982 di prefektur Shiga, Kiyotaka menodongkan pistolnya kepada seorang pengemudi dan meminta untuk pergi mengantarkannya ke Nagoya. Namun dalam perjalanan, Kiyotaka menembak dan membunuh pengemudi tersebut di prefektur Chiba. Kemudian, Kiyotaka membawa mobil tersebut dan berhenti di rest area. Dia berencana untuk mengisi bensin dan membuang sarung tangannya yang penuh darah. Tapi seorang petugas pom bensin melihatnya dengan curiga, yang membuat Kiyotaka memutuskan untuk menembaknya dan melarikan diri. Petugas itu mengalami luka yang sangat parah, namun beruntungnya dia masih bisa terselamatkan. Meskipun laporan kejadian tersebut disebar ke seluruh negara, polisi masih belum bisa menemukan siapa tersangkanya, yang dimana Kiyotaka sekali lagi bisa berhasil mencuri 1,5 juta yen dari sebuah supermarket pada bulan November tahun 1982 di Kyoto. Akhir petualangan. Pada tanggal 31 Januari tahun 1983, yaitu 11 tahun setelah pembunuhan pertamanya, Kiyotaka melakukan kejahatan terakhirnya, di mana dia mencegat seorang pria yang merupakan presiden direktur sebuah perusahaan angkutan truk. Pria berusia 31 tahun itu baru meninggalkan bank dengan uang sekitar 1 juta yen ketika Kiyotaka berusaha mencoba untuk merampoknya. Saat pria itu memasuki mobilnya, tiba-tiba Kiyotaka duduk di kursi penumpang dan mengarahkan senjatanya ke pria tersebut. Dia mengancam akan menembak pria itu jika dia tidak menyerahkan uangnya. Namun nasib sial sedang menimpa Kiyotaka karena saat perhatian Kiyotaka teralihkan oleh suara pelanggan lain yang keluar dari bank, pria itu menjatuhkan pistol dari tangan Kiyotaka dan mereka mulai berkelahi. Orang-orang di sekitar yang melihat perkelahian itu berlari untuk membantu. Meskipun Kiyotaka bisa mendapatkan senjatanya serta melakukan beberapa tembakan, tetapi sayangnya semua tembakannya meleset. Yang akhirnya orang-orang itu berhasil menangkap dan menaklukkan Kiyotaka sampai polisi tiba. Setelah penahanannya, polisi dengan cepat dapat memastikan bahwa pistol yang digunakan dalam perampokan terbarunya cocok dengan nomor registrasi senjata curian polisi. Peluru yang digunakan juga telah dikonfirmasi dengan kejahatan perampokan serta penembakan lainnya. Hingga pada bulan Februari tahun 1983, Kiyotaka secara resmi didakwa melakukan perampokan, menyebabkan cedera, dan pencurian pistol polisi. Meskipun awalnya hanya didakwa terkait kejahatan yang berkaitan dengan senjata curian dari polisi, Kiyotaka mengaku kepada polisi prefektur Aichi bahwa dia juga telah merampok ratusan orang dan bahkan membunuh 22 orang lainnya.
Tapi sayangnya, karena kurangnya bukti, jenazah yang tidak pernah ditemukan, dan masalah teknis hukum lainnya, polisi hanya dapat menuntutnya dengan 8 pembunuhan. Kiyotaka kemudian disidang untuk 2 kelompok kejahatan yang berbeda. Yang pertama adalah pembunuhan dan perampokan terhadap 7 korban, dan 17 kejahatan terkait perampokan lainnya. Sementara sidang kedua adalah untuk 16 kejahatan terkait perampokan dan pembunuhan pria di rest area dengan menggunakan pistol polisi. Dalam persidangan yang diadakan pada bulan Mei tahun 1983 di Pengadilan Distrik Nagoya, Kiyotaka Katsuta mengaku bersalah tetapi menolak bertanggung jawab penuh dengan beralasan bahwa dia dalam keadaan pikiran yang lemah dan keadaan neurosis yang disebabkan oleh hutangnya, keluarganya, bosnya, serta masalah keuangan lainnya. Namun meskipun begitu, dia tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman mati. Dalam persidangan berikutnya pada Oktober tahun 1983, dia kembali mengaku bersalah dan mengaku melakukan perampokan serta pembunuhan. Penuntut menyebutkan fakta bahwa meskipun Kiyotaka pernah ditangkap dan dihukum, namun begitu hukuman penjara ditangguhkan, dia langsung kembali ke kebiasaan kekerasannya. Penggunaan senjata api yang merupakan kejahatan langka di Jepang juga digunakan untuk menunjukkan kebrutalan dan kurangnya etika. Hingga pada bulan Desember tahun 1985, dia sekali lagi diberi hukuman mati kedua atas kejahatannya. Kemudian Kiyotaka Katsuta meminta maaf kepada para korban dan juga keluarga korban dengan menunjukkan penyesalan dan juga meminta keringanan hukuman karena tim pembelanya mengatakan bahwa hukuman mati terlalu kejam. Namun pengadilan tinggi Nagoya menolak banding tersebut serta mendukung sepenuhnya hukuman mati berdasarkan kejahatan dan jumlah korbannya. Dan kemudian tim pembela Kiyotaka Katsuta sekali lagi mengajukan banding dengan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung sekali lagi juga menolak banding tersebut, yang akhirnya pada Januari tahun 1994 Mahkamah Agung mengkonfirmasi hukuman mati untuk Kiyotaka Katsuta. Setahun setelah penangkapannya, yaitu pada tahun 1984, sebuah film berjudul Renzeku Satsujinki Reiketsu juga dibuat berdasarkan kisah hidup Kiyotaka Katsuta. Film tersebut dibintangi oleh seorang aktor bernama Kazuya Nakayama yang juga ditangkap polisi beberapa tahun setelah film tersebut karena kasus kriminal yang dia lakukan sendiri.